Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait emas koin peta. Namun sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, di sini saya sahabatmu Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh selalu mendapat pertanyaan, apa itu peta dan apa saja kegiatan peta. Baik, saudaraku, di sini saya sampaikan bahwa peta singkatan dari Pembela Tanah Air. Ini saya buat pada tanggal 10 November 2015. Nah, ini adalah berbentuk komunitas ya. Jadi tidak berbentuk ormas, tidak berbentuk LSM, tidak berbentuk koperasi, tidak berbentuk partai. Tapi ini bentuknya adalah komunitas persaudaraan. Nah, kegiatannya adalah fokus utamanya adalah membangun ekonomi. Itu dimulai dari menabung dan membuat warung peta dan komunitas peta belanja di warung peta yang keuntungannya dibagikan ke para penabung. Sebagian besar dibagikan ke penabung setelah dikeluarkan zakat dan honor para pengurus. Kemudian sekarang ini yang sedang kita populerkan, salah satu produk komunitas peta adalah emas koin peta. Nah, emas koin peta ini dalam bentuk batangan bulat-bulat seperti yang ada lihat di sebelah kanan saya ini. Ya, itu dimulai dari ukuran 0,05. Nah, sekarang juga ada yang paling kecil itu 0,025. Nah, harganya kurang lebih 38.000 ya. Kalau yang 0,05 itu harganya sekitar 70 ribuan. Jadi kita buat ukuran yang paling kecil 0,05, 0,1, 0,25, 0,25, 0,5 atau setengah gram. Kemudian 1 gram, 5 gram, 10 gram. Dan mungkin maksimal ke depan akan membuat maksimal 25 gram. Nah, kualitas emas koin peta ini secara fisik persis seperti dengan antam, yaitu 24 karat, kualitas 9999, 9-nya 4 kali seperti antam. Nah, antam adalah BUMN milik kita ya, milik Indonesia. Sedangkan emas koin peta ini adalah berbentuk komunitas ya, berbentuk komunitas. Nah, adapun cara penjualan emas koin peta ini adalah tetap terkomando ya. Jadi di tingkat kabupaten ada yang disebut dealer. Dealer itu maksimal 2 ya, tapi sementara 1 dulu ya. Kemudian di tingkat kecamatan ada yang namanya distributor. Nah, distributor ini hanya ada boleh 1 di kecamatan. Kecuali di kecamatan itu sudah ada distributor, namun distributornya tidak jalan, maka bisa muncul distributor baru. Kemudian di tingkat desa atau kelurahan disebut reseller. Nah, reseller ini boleh banyak, bukan hanya 1 ya. Apapun si reseller inilah tempat konsumen belanja. Itu kegunaan daripada reseller yang ada di desa atau kelurahan, yaitu para konsumen belanjanya ke reseller. Terus fungsi distributor yang ada di tingkat kecamatan itu adalah di mana para reseller belanja ke distributornya. Jadi distributor ini tidak boleh menjual langsung ke konsumen ya, kecuali di wilayah itu belum ada reseller, boleh distributor langsung ke konsumen. Namun jika konsumen itu sudah ada reseller di desanya, maka dia belanja di resellernya. Kemudian yang berikutnya, fungsi dealer yang ada di tingkat kabupaten kota adalah tempat para distributor yang ada di kecamatan belanjanya ke dealer.
Jadi dealer itu tidak boleh jualan emas ke reseller maupun ke konsumen. Kecuali di daerah tersebut belum ada reseller, belum ada distributor, maka dealer bisa langsung jual ke konsumen. Adapun harganya ini berubah-ubah setiap hari, yaitu mengikuti uh, mengikuti perkembangan harga emas dunia dan antam. Jadi kalau emas dunia naik, kita juga ikut naik. Emas dunia turun, kita juga ikut turun. Nah, inilah yang kita gulirkan di komunitas ini. Kenapa saya pertahankan sebagai komunitas? Agar ya aparat negara, baik TNI yang masih aktif, Polri yang masih aktif, PNS yang masih aktif, dan seluruh rakyat Indonesia bisa bergabung dalam komunitas ekonomi ini. Ya, di sini saya tekankan bahwa komunitas perjuangan ekonomi Peta Satu Komando itu tidak berafiliasi dengan partai manapun. Peta Satu Komando dalam wadah komunitasnya tidak ikut berpolitik praktis. Nah, kalau perorangan yang mempunyai hak untuk ikut berpolitik praktis secara pribadi, silahkan, tetapi tidak boleh menggunakan nama komunitas Peta. Kenapa? Karena di komunitas ini secara perorangan dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan, partai politik, ormas-ormas, LSM, dan profesi-profesi lainnya secara perorangan ada di komunitas ini. Jadi itu kawan, ya. Jadi penekanan sekali lagi saya penekanan bahwa komunitas perjuangan ekonomi Peta Satu Komando tidak berafiliasi dengan partai manapun, dan komunitas ini tidak dirancang untuk ikut berpolitik praktis dalam hal komunitas. Jadi sekali lagi masalah emas ini, kenapa kawan emas KMPT ini terus kita viralkan dengan harapan setiap warga negara Indonesia memiliki emas secara fisik di rumahnya. Maka kita buat yang paling kecil, yaitu 0,025, itu harganya kurang lebih 38.000 ya, harga konsumen. Ini kawan, dengan harapan kelak setiap rakyat Indonesia sudah punya tabungan dalam bentuk emas. Ya, salah satu harapan dan tujuan cita-cita komunitas ekonomi Peta adalah agar kelak di saat seluruh rakyat Indonesia sudah punya tabungan, maka kita akan membentuk perusahaan. Perusahaan apa? Yaitu perusahaan bersama dalam rangka kita dilibatkan dalam membangun ekonomi bangsa. Mulai dari apa? Membangun pabrik motor, pabrik mobil, pabrik kapal, termasuk mengelola sumber daya alam yang dananya bersumber dari rakyat Indonesia, sehingga kita tidak selalu tergantung kepada investor-investor asing. Bukan berarti kita tidak mau kerjasama dengan bangsa asing. Kita akan tetap melakukan kerjasama dengan negara-negara manapun di dunia. Namun perlu digarisbawahi di sini kawan, jika rakyat Indonesia sudah kuat dalam hal biaya, maka tentunya kita akan juga terlibat di dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, yaitu sebagai investor. Saat ini negara sudah berusaha untuk membangun ekonomi kita, membangun usaha dalam bentuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, sampai BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Namun karena ini dirasa belum cukup mampu menopang ekonomi rakyat, maka saya menciptakan sebuah konsep baru ke depan. Nanti ya mungkin saja namanya Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMR, artinya dananya dari rakyat. Maka dari sekarang saya ajak saudaraku agar mulai terus menabung, sehingga ke depan di dalam membangun pabrik, di dalam mengelola sumber daya alam,
bukan hanya sekelompok kecil orang yang menjadi investor. Bukan hanya satu dua orang karena mereka punya duit. Sedangkan kita hanya sebagai penonton. Sedangkan kita hanya penerima hibah. Tapi kita juga harus mampu seperti mereka dengan cara bergotong royong. Ini sekilas kawanku terkait hal perjuangan kami di komunitas peta. Terima kasih yang mau bergabung, baik mau jadi pedagang tingkat reseller, pedagang tingkat distributor, pedagang tingkat dealer, atau hanya sebagai penabung atau konsumen. Silakan masuk dan akan dibagi per wilayah yang sudah jalan. Saat ini sebagai informasi sudah 1000 lebih reseller atau pedagang emas koin peta di tingkat desa. Untuk lebih lanjutnya silakan di deskripsi itu ada nomor WA-nya Bunda Soraya. Ya, istri saya kebetulan saya kasih tanggung jawab untuk mengakomodir ya distribusi emas koin peta di seluruh Indonesia. Dan ada nanya percetakan di mana? Kita ada kerjasama percetakan yang sudah lama, yaitu PT di situ adalah Salam Gold Indonesia atau SGI ya, Salam Gold Indonesia. Nah, dari situlah kita dicetak emasnya, yaitu Salam Gold Indonesia. Jadi Salam Gold Indonesia juga itu adalah merek ya, seperti kayak EKP emas koin peta. Ya, semoga saudara-saudaraku ayo budayakan menabung, entah menabung uang atau menabung emas secara fisik. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tolong bantu bagikan video ini kawan. Dan kita terus berdoa semoga COVID-19 bisa kita lalui dan ekonomi bangsa Indonesia bisa bangkit kembali. Demikian, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.